Ya pemirsa, Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus yang diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK untuk mengusut perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pembentukan tim 9 ini ada dalam sprindik baru yang sifatnya khusus yang telah dikeluarkan Kejaksaan Agung. Deretan jaksa yang tergabung dalam tim 9 sengaja dipilih berdasarkan pengalaman dalam menangani kasus korupsi. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. KPK menyambut baik pembentukan tim khusus untuk menangani perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. KPK meyakini para alumni itu memiliki track record yang baik selama bertugas di KPK, hingga mereka pasti mampu menuntaskan perkara tersebut. Melihat ini progres yang positif karena Kejagung kemudian dengan segera membentuk tim khusus ya, yang kemudian beranggotakan diantaranya adalah mantan-mantan dari insan KPK ya, khususnya di Jaksa Penuntut Umum. Artinya kami melihat memang kompetensi, pengalaman ketika mereka bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut. Usai dilimpahkan dari kepolisian, Kejagung telah mengeluarkan 3 sprindik baru dalam mengusut kasus Febri. Kejagung menegaskan tim 9 ini nantinya yang akan bertugas mengusut lebih jauh perkara korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, independensi dan transparansi kasus dugaan TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah masih menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Apakah mungkin tim khusus yang dibentuk Kejaksaan Agung mampu independen dalam mengawasi internalnya sendiri? Meski ada jaminan bahwa tim tersebut beranggotakan jaksa senior yang pernah bertugas di KPK. Mari kita bahas pertanyaan ini dengan Saud Sitomorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Selamat siang, Bang Saud. Selamat siang, Mas Indra. Bang Saud, ini kan Kejagung, kita tahu bersama Kejagung ini membentuk tim 9 yang diisi mantan jaksa KPK untuk mengusut mantan Jampitsus. Sebagai orang yang lama di KPK, Pak Saud, apakah komposisi ini cukup untuk memutus mata rantai konflik of interest atau ini justru ganti baju di bawah atap yang sama karena tetap di bawah kendali Kejagung? Silakan Pak Saud. Ya, persoalannya kan ada 2. Yang utama adalah bagaimana caranya, sekali lagi bagaimana caranya agar proses ini sesuai dengan semua legalitas formal yang memungkinkan dia dilaksanakan dengan baik. Itu yang pertama. Jadi artinya kemarin kan perdebatannya itu yang disebutnya diserahkan tapi kemudian pelimpahan dan seterusnya itu kan bermasalah, tidak sesuai dengan legalitas yang kita memiliki, hukum, undang-undang dan seterusnya. Itu pertama. Yang kedua kan ini kan sebenarnya kan soal kepercayaan. Ya, kepercayaan yang sangat rendah terhadap aparat penegak hukum kita. Baik itu terhadap KPK sendiri maupun terhadap katakanlah kejaksaan dan kepolisian. Jadi tingkat kepercayaan rendah itu misi utamanya menjadi problem kalau yang misi utamanya menjadi problem, meningkatkan kepercayaan. Kalau yang pertama tadi itu kita tidak melakukan dengan proses-proses yang transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan dan seterusnya. Nah, mungkin akan ada beberapa model yang bisa diciptakan ya. Kemarin model pertama itu yang dilimpahkan begitu saja ternyata gagal dan mendapat kritikan keras. Model kedua itu diturunnya 9 orang mantan yang pernah bekerja di KPK. Tapi itu juga akhirnya menimbulkan pertanyaan apakah mereka tetap seperti dulu ketika mereka berada di KPK. Itu pertanyaan karena mereka kembali ke kandangnya, masuk kepada ekosistem yang berbeda. Terus kemudian bagaimana kalau kombinasi alternatif yang ketiga itu adalah bagaimana caranya
ya di 9 orang ini kemudian disupervisi oleh KPK, atau yang keempat KPK mengambil alih semuanya gitu. Nah kalau diurut-urut dari bicara risiko, yang lebih rendah risikonya memang diambil alih KPK. Itu sudah pasti, walaupun nanti akan ada perdebatan tentang posisi 5 pimpinan KPK di sana, kan 1 jaksa, 1 kepolisian, 2 hakim, kemudian 1 diantaranya juga BPK. Tapi secara keseluruhan kalau kita buat SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, dan threat-nya pasti akan lebih rendah kalau diambil alih oleh KPK. Itu pilihan-pilihan. Nah kalaupun ada tim supervisi kemudian dibuat oleh DPR untuk kemudian ini mereka tidak masuk di formil materialnya, mereka hanya mengawasi saja, kemudian bagaimana barang putih dilimpahkan, kemudian bagaimana proses due process of law-nya jalan dengan baik, itu bisa saja. Artinya siapapun tim yang mau dibentuk untuk kemudian ikut mengawasi ini, siapapun, termasuk kita semua, termasuk media, itu nanti kata kuncinya transparansinya. Jadi model apapun yang mau diambil untuk kemudian ini membawa ke depan pengadilan nantinya, karena EPA ini memang harus bertanggung jawab, kita tidak ragu tentang peristiwa pidananya. Memang sudah terjadi, soal kemudian ada framing-framing soal barang bukti, itu ya di mana-mana koruptor ya akan bicara seperti itu dengan lawyernya. Itu nanti diperdebatkan di pengadilan saja. Kira-kira gitu sementara, Mas Indra. Baik, Bang Saud, sebelum kita lanjutkan, kita sudah juga terhubung dengan Bang Zainur Rohman, peneliti dari Pukat UGM yang masih kita tunggu. Dan saat ini sudah bergabung dengan kita. Selamat siang, Bang Zainur. Bang Zainur. Selamat siang, Bang Zainur. Baik, kita lanjut Bang Saud. Ini Bang Zainur sedang ada kendala sinyal mungkin. Bang Saud, kita lanjutkan bahwa memang diketahui memang ini terkait perlimpahan ya Bang Saud ya. Ini kan tadi Bang Saud bilang kalau kita melibatkan orang KPK, kenapa nggak langsung KPK saja? Ini memang ada nggak sih Pak tanggapan terkait kenapa tidak KPK? Kenapa dari Polda harus ke Kejagung? Tanggapan Bang Saud seperti apa Bang? Iya selalu kan disebutnya kalau menurut Undang-Undang 19 2019 itu di pasal 10A itu kan ada proses ya. Yang disebut sebagai apakah umpamanya adanya campur tangan pihak-pihak tertentu diantaranya eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau saya katakan kunjungan Komisi 3 itu berpotensi untuk kemudian campur tangan. Sehingga itu dasar cukup kuat untuk KPK mengambil alihnya. Tapi walaupun harus dengan proses apa yang disebut sebagai supervisi dulu, koordinasi dulu, nggak ujuk-ujuk seperti itu. Nanti ditanya juga jaksanya apakah mereka mempunyai masalah di dalam menindaklanjuti kasus ini. Tetapi KPK juga harus menggunakan nalurinya karena kata-katanya itu kan disebut di undang-undang itu berwenang. Apakah KPK ingin menggunakan wewenangnya atau tidak dengan sejumlah tata krama tentu, nggak ujuk-ujuk kayak begitu. Tapi yang paling penting kan beberapa kali saya sebutkan bagaimana kita mengirim sinyal kepada masyarakat, kepada masyarakat, ke pasar kalau dari sisi ekonomi bahwa kita memang sudah melakukan penindakan, pengambil kebijakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan undang-undang kita miliki, KUHP-nya dan seterusnya, undang-undang kepolisian, undang-undang dari kejaksaan sendiri, kemudian undang-undang KPK. Nah kan kita selalu berdebat bahwa sebenarnya KPK itu didirikan karena ada problem di kepolisian dan kejaksaan. Dan sampai hari ini masih relevan posisi KPK dengan catatan KPK dengan kondisi yang juga problem saat ini ya, karena mereka di bawah presiden, tapi kan dia melaksanakan undang-undang. Di atas presiden itu undang-undang, jadi nggak ada juga Pak Kewu mesti perintah presiden dulu baru dia ngambil alih, nggak begitu juga, karena dia pelaksana undang-undang. Jadi sekali lagi saya katakan akan risikonya menjadi lebih rendah kalau itu disupervisi ataukah kemudian diambil alih oleh KPK, dan itu kepercayaan pasti akan lebih tinggi. Kita hitung-hitung pasti akan begitu ya, strength, weakness, opportunity dan threat-nya itu di dalam menangani case ini akan lebih rendah risikonya kalau berada di KPK. Jadi pertanyaan adalah kapan itu diambil? Nah nanti kita lihat ya harus ada memang prosesnya. Tetapi kan yang utama adalah memberi kepercayaan kepada masyarakat, gitu Mas. Baik Bang Saud. Bang Saud sebelum kita lanjutkan kita sudah terhubung dengan Bang Zainur Rohman, peneliti dari Pukat UGM.
saat ini sudah bergabung. Selamat siang, Bang Rohman. Selamat siang. Baik, Bang Rohman. Bang Rohman, ini terkait DPR mendesak tim independen, apakah model internal tapi eksternal ini lazim dalam penegakan hukum kita atau justru menjadi presiden berbahaya yang justru melemahkan peran pengawasan eksternal yang seharusnya lebih berdaya? Ya, karena perkara ini dari awal sudah tidak lazim semuanya ya. Misalnya penyerahan di tengah jalan ketika masih penyidikan, itu kan juga tidak lazim. Perlakuan yang berbeda antara DR dengan FA itu juga tidak lazim. Penetapan tersangka tanpa didahului oleh pemeriksaan itu juga tidak lazim. Karena ini memang bukan kondisi yang normal, ini kondisi yang penuh dengan ketidaklaziman. Nah, sekarang yang paling penting adalah bagaimana memastikan perkara ini jalan, jangan mandek. Saya lihat sekarang kondisinya terjadi kemandekan. Tidak ada pemeriksaan yang berarti oleh pihak kejaksaan. FA belum ditahan, belum ada penggeledahan terhadap perkara yang diduga terkait dengan FA. Bahkan ada upaya-upaya dari pihak FA maupun DR untuk mendelegitimasi proses dengan mengatakan misalnya itu emas, uang itu ada yang punya. Itu misalnya dikait-kaitkan juga dengan presiden bahwa FA ini berprestasi, tangan kanan presiden dan seterusnya. Jadi memang ini butuh ya mekanisme pengawasan yang optimal, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Kalau paling rendah adalah FA dan DR ini harus diproses sampai tuntas. Jangan sampai kemudian perkara ini misalnya berhenti seperti kasus Firly di Polri misalnya, jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya kalau dari sisi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, yang punya kewenangan untuk melakukan itu sebenarnya adalah KPK. Ingat, KPK punya dua jenis kewenangan di sini, 3 jenis bahkan. Yang pertama adalah koordinasi, yang kedua supervisi, dan yang ketiga adalah pengambil alihan. KPK punya tiga-tiganya gitu ya. Jadi sebenarnya sekarang tinggal bagaimana kemudian KPK menjalankan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kalau memang belum saatnya untuk diambil alih, maka kemudian koordinasi dan supervisi itulah yang seharusnya dilakukan dengan optimal. Tetapi ini juga harus hati-hati karena sekarang kebetulan Deputi Korsupnya KPK juga berasal dari institusi kejaksaan. Jadi ini memang perlu sekali untuk membuat Korsup ini agar berjalan dengan efektif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan supervisi? Ada 3 hal. Yang pertama itu melakukan pengawasan, yang kedua itu penelitian, dan yang ketiga adalah penelaahan terkait dengan penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan. Itu yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Ketika misalnya ada indikasi hasil pengawasan Korsup dan KPK ini kemudian ada keengganan dari pihak kejaksaan untuk memproses perkara FA sebagaimana mestinya, maka sebenarnya di situ KPK punya kewenangan untuk eskalasi dari Korsup menjadi ambil alih. Apa yang menjadi dasar hukum? Ya pasal 10 huruf A besar Undang-Undang 19 2019. Di ayat 2 misalnya di dalam huruf C dan huruf E itu diatur. Huruf C misalnya di sana dikatakan bahwa penanganan korupsinya itu ditujukan untuk melindungi pelaku. Ya misalnya FA, kan ini kalau memang dilindungi oleh kejaksaan bisa diambil alih, artinya oleh KPK. Yang kedua adalah ada hambatan karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif. Nah menurut saya sejauh ini 2 indikasi ini sudah sangat kuat nih, yaitu perkaranya itu terkatung-katung, tidak segera diproses sebagaimana mestinya, dan yang kedua itu ada campur tangan ya. Soal campur tangan ini sudah diketahui secara luas oleh publik kan, bagaimana kemudian ada perintah untuk mengalihkan dari Polri kepada kejaksaan gitu. Jadi sekarang kita lihat yang disediakan oleh undang-undang itu sebenarnya adalah KPK punya kewenangan untuk Korsup dan ambil alih. Nah, kembali lagi soal apakah perlu dibentuk tim-tim gitu ya. Yaitu kalau semua jalan yang disediakan oleh hukum tidak bisa mengalami kemacetan, tidak bisa untuk memproses FA, ya saya pikir itu membentuk tim seperti itu juga sangat-sangat mungkin. Tetapi pertanyaannya, kalau sudah dibentuk tim kira-kira apakah juga dapat bekerja dengan efektif? Itu juga masih menjadi pertanyaan baru. Jadi sebelum soal pembentukan tim, menurut kami yang paling penting adalah bagaimana Korsup oleh KPK maupun kemungkinan untuk mengambil alih. Nah, DPR tanpa membentuk
tim pun DPR itu punya kewenangan, tetapi yang penting tidak masuk ke dalam substansi perkara. DPR silahkan untuk melakukan pengawasan terhadap Oke, Bang kejaksaan, misalnya dengan dengan pendapat dan seterusnya. Gitu, Mas. Baik, Bang Rohman, ini singkat saja nih untuk Bang Rohman dan juga Bang Saud ini. Terkait kasus ini, bisakah berjalan objektif jika penyidiknya masih berada di bawah komando institusi yang sama dengan pihak yang disidik? Ini seperti apa singkatannya nih, Bang? Dari saya dulu ya. Kalau dari saya tentu sangat berat untuk bisa berjalan objektif ya. Sehingga sekali lagi bisa mereka itu berjalan sendiri. Sekali lagi mereka eselon 2 rata-rata ya, yang sangat masih menginginkan karir di internal kejaksaan. Saya ragu mereka bisa objektif, bisa independen, dan saya ragu itu pun kalau bisa menjerat FA, apakah bisa menjerat jejaringnya. Oleh karena itu KPK perlu sekali untuk turun melakukan korsup atau mengambil alih. Gimana Bang Saud? Ya, jadi yang paling penting dua hal yang saya sampaikan di depan, ada dua detail-detail yang tidak hanya di permukaan ya, tentang bagaimana penyelidikan. Jangan lupa ini masih banyak kasus, jadi akan ada penyelidikan, ada splitting dan segala macam pemisahan kasus-kasus itu. Jadi bagaimana penyelidikan, penyidikan, dan sampai nanti proses penuntutannya itu sesuai dengan yang kita sebut sebagai bagaimana dari sisi legalistiknya, dari sisi legalnya, dari sisi undang-undang peraturannya. Jadi kalau itu dilanggar, itu pembentukan tim di luar daripada KUHP itu tentu berisiko. Jadi kalau kita bicara tadi, Mas Jainur juga menekankan bagaimana kalau mau aman dan berisiko lebih kecil KPK ambil alih, itu menjadi penting. Nah kalau itu sudah diselesaikan, itu persoalan pertama. Persoalan keduanya adalah lagi-lagi ini persoalan kepercayaan. Ya ini kan semua per hari ini kita penuh dengan curiga. Acara siang ini juga Mas Rindra bisa jadi juga tetap curiga kan. Iya, makanya nanyain saya, nanyain Mas Jainur juga. Jadi kalau nanti udah kepercayaannya tinggi, masyarakat pasti tidak akan tanya-tanya lagi. Nah, kepercayaan itu per hari ini saya melihatnya memang apakah memang nanti ada prosesnya, tentu ada prosesnya, mengambil alih-alihan oleh KPK atau supervisi dari KPK itu. Sementara itu mungkin Mas Indra. Oke, baik Bang Saud. Ini kita lanjut ke Bang Saud sementara. Publik melihat Febri Ardiansyah ini tidak ditahan, Bang Saud, sementara tersangka lainnya ditahan dalam perkara serupa. Berdasarkan pengalaman Anda, apakah ada celah hukum yang bisa digunakan untuk membenarkan perbedaan perlakuan ini nih, Pak? Atau ini murni diskriminasi hukum? Gimana Bang Saud sebagai mantan wakil ketua KPK? Pertama kan karena ini kita persoalan dengan aparat penegak hukum. Ketika Anda tidak tegas dan kemudian tidak ada inovasi, katakan saja proses penahanan itu harus memiliki apa yang disebut equity before the law. Ya kemudian yang menerima itu sebenarnya dihukum lebih berat seharusnya daripada pemberi. Itu kan DR itu kan masih berdebatan itu. Pemberi, penerima, pengumpul, atau pembantu gitu. Tapi intellectual dadernya siapa? Itu dulu yang terdepan. Masa per hari ini penyidik baik itu di kepolisian dan kejaksaan nggak bisa menentukan siapa intellectual dadernya. Naik banget kita kalau per hari ini nggak bisa memutuskan siapa sebenarnya intellectual dader di sini gitu loh. Ya kalau DR itu kan ya, udah jelas lah itu perbantuan lah itu. Ya kan orang-orang yang diperintah-perintah dia. Dan kemudian soal ada pembenaran itu bukan milik siapa dan seterusnya. Itu perdebatan nanti di pengadilan. Penyidik-penyidik pasti lebih tahu. Tapi saya katakan kembali lagi, kalau kita sebut bagaimana ada perlakuan yang tidak kemudian disebut sebagai inline dengan equity before the law itu yang menimbulkan kepercayaan menjadi turun, apalagi ini menyangkut penegak hukum yang Mas Jainur bilang tadi, kalau bahasanya Undang-Undang KPK 19/2019 pasal 10A itu udah jelas, ini sudah menjadi sasaran utama sebenarnya kalau pasal 11-nya juga dilakukan oleh penegak hukum. Dan itu yang saya maksudkan, detail-detail seperti itu ada nggak di tim di kejaksaan saat ini yang meningkatkan kepercayaan sehingga kemudian kita yakin bahwa ini akan proses berjalan sesuai dengan apa yang kita sebut transparan, akuntabel, dan bebas konflik kepentingan itu, Mas. Gitu. Baik, Bang Saud. Kita beralih ke Bang Zainur. Ini Bang Zainur, ini kan status pengunduran diri Febri dari jabatan Jampitsus. Apakah secara yuridis memang berpengaruh pada kekuatan penyidikan atau ini hanya manuver kosmetik saja untuk meredam tekanan publik? Seperti apa tanggapannya, Bang Zainur? Ya, itu karena tekanan publik yang kuat ya. Sekarang bahkan pertanyaannya adalah apa langkah yang dilakukan oleh penyidik internal kejaksaan terhadap
FA ini. Kita tidak dengar tuh, misalnya penggeledahan oleh penyidiknya kejaksaan. Kalau penggeledahan oleh penyidik Kortas Tipikor kemarin, iya. Tetapi kan ini tidak ada kelanjutannya oleh penyidik dari kejaksaan. Yang kedua, informasi keberadaan FA saja sampai sekarang tidak pernah disampaikan oleh kejaksaan. Padahal itu bentuk transparansi kepada publik. Publik tuh bertanya-tanya, FA ini ada di mana gitu ya. Ini penting untuk dijawab. Kenapa? Sebagai bentuk transparansi. Juga karena dia tidak ditahan, apakah ada jaminan bahwa FA ini tidak akan menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi, melarikan diri, atau juga melakukan upaya-upaya yang akan merepotkan bagi penyidik di dalam menangani perkara ini. Ini juga menjadi pertanyaan publik. Terlalu banyak perlakuan-perlakuan khusus terhadap FA, meskipun dia sekarang bukan lagi Jampitsus, tapi saya lihat ya powernya masih sangat kuat, masih sangat besar, masih sangat berpengaruh. Terlebih pasti FA bekerja tidak sendiri, ada jejaringnya, dan jejaringnya itu kan ada di dalam gitu ya. Sehingga sekali lagi saya katakan ini akan sangat bergantung kepada bagaimana sikap dari kejaksaan dan bagaimana kalau memang diperlukan ya pesan-pesan dari istana untuk menghormati prinsip negara hukum. Jangan kemudian istana membuat pesan yang sebaliknya, yaitu penyelesaian secara adat. Ini proses yang seharusnya tunduk kepada aturan-aturan hukum. Ini dilihat masyarakat internasional, ini dilihat masyarakat Indonesia, bagaimana pembelajaran hukum yang akan diberikan kepada rakyat kalau ternyata ada perlakuan yang berbeda, ada proses yang tidak berjalan, ada lokalisir terhadap masalah, dan ada perintah-perintah yang kemudian bertentangan dengan spirit anti korupsi termasuk dari pemimpin tertinggi negara. Jadi sekali lagi, ini adalah tes sejarah terhadap para pemimpin yang sekarang sedang menjabat, baik itu presiden, termasuk juga Menhan, termasuk juga pihak-pihak lain, termasuk juga di internal kejaksaan, Jaksa Agung. Ya. Ini ujian sejarah. Bagaimana sejarah akan menulis mereka? Apakah mereka adalah seorang negarawan yang menghormati prinsip negara hukum, atau mereka adalah sekadar politisi yang berebut kekuasaan dan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan, dan kemudian ketika temannya, anggotanya yang bermasalah, mereka akan mengistimewakan dan memberikan perlakuan yang berbeda. Gitu Mas. Baik, untuk keduanya nih Bang Saud dan juga Bang Zainur, ini kan kasus ini menyeret 3 mega proyek ya. Asabri, Batubara, Krakatau Steel. Seberapa besar sih risiko dari sebesar ini masuk angin atau hilang di tengah jalan jika pengawasan hanya melibatkan internal? Seperti apa nih Bang? Bang Saud dulu mungkin. Ya, dari awal kan memang disebut-sebut ketiga case itu, dan ketiga case itu juga diselimuti dengan berbagai hal yang kita sebut saja itu nggak lepas dari bagaimana kita mengelola BUMN kita, mengelola bagaimana kemudian membina ekonomi yang kompetitif, ekonomi yang kemudian berdasarkan prinsip-prinsip good governance, kemudian patuh dan seterusnya, kemudian comply dengan aturan-aturan dari sisi bisnis. Karena awalnya dari situ gitu. Jadi dari sana merembetlah ke tempat-tempat lain. Jadi kalau kita bilang bagaimana ini kan tiga case ini kan sebenarnya tidak juga menutup kemungkinan terjadi di banyak hal. Kita juga sudah melihat bagaimana kasus BTS, bagaimana kasus-kasus yang lain, bagaimana di logistik, bagaimana di infrastruktur, itu kan terkait dengan BUMN semuanya. Jadi maksudnya adalah kita jangan melihat case ini menjadi lebih sederhana dan tidak berefek jera, karena semua modusnya selalu diatasi oleh penegak hukum yang bermain mata dengan semua potensi tersangka. Jadi kalau seperti Mas Zainur tadi saya setuju, bagaimana kemudian kita memulai dengan yang dikampanyekan sebagai apa yang disebut sebagai presiden kejar sampai ke Antartika itu tidak begini modelnya. Kalau kejar ke Antartika itu penuh dengan risiko, penuh dengan upaya-upaya kerja keras yang kita sampai hari ini belum melihat. Jadi orang-orang di bawah ini, ketiga penegak hukum ini, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian ini belum bisa menjabarkan bagaimana perintah yang dimaksud dengan kejar sampai ke Antartika itu kan with all due respect, with all due effort dan seterusnya lah. Yang menurut saya sekali lagi berpotensi kemudian ini diminimalisir atau diokupasi ataupun kemudian tidak dilaksanakan sebagaimana penegakan hukum yang benar. Dan per hari ini kita berdiskusi ini kan sinyal tentang itu cukup keras kalau kita masuk ke detail-detailnya. Termasuk kemudian kalau memang kita mau masuk ke detail-detail proses
bagaimana saksi, bagaimana barang bukti, bagaimana pengembangan berikutnya, bagaimana tim 9 menjelaskan ke publik kami sudah melaksanakan ini. Jadi ada daily management atau daily expose yang memungkinkan kasus yang sangat besar ini karena menyangkut penegak hukum tidak dianggap sama dengan kasus-kasus biasa. Oke, mungkin di mata penegak hukum ini biasa karena mereka udah biasa melakukan penegakan hukum, tapi di mata publik ini sangat-sangat luar biasa, gitu Mas Indra. Baik, gimana Bang Zainul? Ya, itu kan kasus-kasus yang diduga dengan kasus yang ditangani oleh pihak di internal kejaksaan. Ya, ini juga kasus ini akan membongkar bagaimana akuntabilitas penanganan perkara di kejaksaan. Kalau ternyata penanganan korupsi mengandung korupsi, ya inilah saatnya. Ya, ini kan artinya ada dugaan mafia hukum di dalam institusi tubuh penegak hukum itu sendiri. Nah, jadi ini merupakan pertaruhan. Apakah momentum ini akan digunakan untuk membersihkan institusi penegak hukum dari para pelanggar hukum yang berasal dari aparat penegak hukum, ataukah ini kemudian kembali lagi akan ada settlement politik diselesaikan secara adat. Kalau ini diselesaikan secara adat, maka kita kehilangan momentum untuk memperbaiki institusi penegak hukum kita. Itu Mas. Baik Bang, ini pertanyaan terakhir untuk Bang Saud dan juga Bang Zainur. Ini kan jika Anda diberi kesempatan memberi satu saran konkret kepada Presiden atau aparat penegak hukum saat ini untuk mengakhiri polemik ini, langkah apa yang paling mendesak dilakukan agar kepercayaan publik tidak ambruk total? Bang Saud, dari awal Bang. Kalau saya sih, kalau umpamanya mereka ingin bikin pendaftaran, merekrut tim investigasi, katakannya turut di tim ini, gue daftar tuh Mas Indra, itu aja. Gue ikut di dalamnya tuh. Baik. Mas Zainur juga join bila perlu. Gimana kalau menurut Bang Zainur? Ya, kalau saya Mas Indra mulai dari satu, tahan FA. Itu Mas Indra. Singkat-singkat sekali ya. Ada tambahan lagi mungkin. Ya, tentu ini dilihat oleh publik secara luas ya. Jadi ini pertaruhan nama Adiaksa gitu ya. Ini nama institusi, nama korps. Jangan korbankan nama institusi demi melindungi orang perorangan. Jangan mengorbankan penegakan hukum, prinsip negara hukum yang merupakan fondasi dari NKRI ini demi melindungi nama seseorang. Maka kalau saya beri saran kepada Presiden gitu ya, ya kalau saya beri saran sih serahkan saja kasusnya kepada KPK. Itu kalau dari sisi Presiden. Kalau dari sisi kejaksaan, ya saran saya itu tadi, tahan FA, geledah Jampitsus, bongkar jejaring mafia hukumnya tanpa ada yang tersisa di tubuh kejaksaan, sehingga kejaksaan akan menjadi institusi yang jauh lebih bersih. Ini mungkin adalah pil pahit, tapi kalau diminum dengan baik sesuai dengan resep, harapannya bisa menyehatkan. Itu Mas Indra. Baik, terima kasih atas kesempatannya bergabung studio di Sindo Siang pada hari ini. Bang Saud, Bang Zainur, terima kasih. Salam sehat selalu.